Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Bayangkan kalian hidup ribuan tahun lalu. Tidak ada satelit cuaca, tidak ada ramalan musim, tidak ada teknologi yang bisa menjelaskan kenapa hujan turun atau kenapa hujan tiba-tiba berhenti. Di zaman seperti ini, alam bukan sekedar lingkungan. Alam adalah sesuatu yang hidup, misterius, kadang memberi, kadang mengambil. Lalu, manusia mulai menciptakan simbol, bukan untuk sekedar bercerita, tapi untuk menjelaskan sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Dan menariknya, ada satu simbol yang muncul di banyak tempat berbeda. Bentuknya mirip ular, kadang bersayap, kadang tanpa kaki, kadang tinggal di laut, kadang bersembunyi di gua. Simbol ini ada di kuil, ada di bendera, ada di legenda rakyat, bahkan ada di cerita modern sampai hari ini. Tapi yang paling aneh adalah, di satu belahan dunia, makhluk ini dihormati. Di belahan dunia lain, ia ditakuti. Makhluk itu adalah naga. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu sepakat dulu pada satu hal. Naga tidak pernah benar-benar satu jenis. Di Asia, kata naga bukan monster, tapi bagian dari langit dan alam. Orang Tiongkok menyebutnya Long, Jepang menyebutnya Ryu, Korea mengenalnya sebagai Yong. Di Vietnam mereka disebut dengan Rong. Sementara di India, naga lebih dekat dengan ular suci, dikenal sebagai naga. Sedangkan di Eropa, kata dragon langsung memunculkan bayangan sayap besar, api, dan kehancuran. Jadi, sejak awal kita bukan sedang membandingkan makhluk yang benar-benar sama. Kita sedang membandingkan simbol yang dibentuk oleh pengalaman manusia, dan pengalaman manusia itu berbeda-beda. Mari kita mulai dari Asia. Di Tiongkok kuno, orang-orang hidup berdampingan dengan sungai besar. Sungai yang bisa memberi kehidupan dan bisa juga merenggut semuanya dalam satu malam. Kalau hujan terlalu deras, banjir menghancurkan ladang. Kalau hujan terlalu lama berhenti, kekeringan membunuh panen. Dan kalau panen mati, manusia ikut mati. Di dunia seperti itu, makhluk yang mengendalikan hujan bukan sesuatu yang dibenci. Makhluk seperti itu adalah sesuatu yang dihormati. Disinilah Long muncul. Naga Tiongkok digambarkan panjang seperti ular, bersisik, berkumis, dan memiliki aura yang tidak seperti hewan biasa. Ia bukan monster gua, ia makhluk langit. Ada konsep 4 Raja Naga yang menguasai 4 lautan. Mereka menjadi penjaga perairan dunia. Dan yang menarik, Long tidak selalu baik. Dalam arti modern, kadang ia bisa murka, kadang ia bisa menahan hujan, kadang ia bisa mendatangkan badai, tapi ia tetap bukan iblis. Ia tetap bagian dari sistem alam. Sejarawan Tiongkok seperti Mark Edward Lewis menjelaskan bahwa naga kemudian menjadi simbol kekaisaran karena ia mewakili keteraturan kosmos. Kaisar dianggap memiliki mandat langit dan naga adalah tanda dari mandat itu. Sekarang kita pindah sedikit ke Jepang. Di Jepang, naga dikenal sebagai Ryu dan aura Ryu terasa lebih mistis dan dekat dengan tempat suci. Ryu sering muncul sebagai penjaga kuil, penunggu air terjun, atau penguasa laut. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ryujin, dewa naga penguasa samudra. Dalam beberapa cerita, Ryujin memiliki istana bawah laut dan mengendalikan pasang surut. Lalu kita ke India. Di India, bentuknya berubah. Ia tidak selalu digambarkan sebagai naga berwajah singa seperti di Asia Timur, melainkan lebih mirip ular agung, namanya naga. Naga tidak selalu menakutkan. Bahkan, dalam banyak kisah, naga adalah pelindung. Ada Sesa, ular kosmik raksasa, tempat Dewa Wisnu beristirahat. Ada Basuki, ular yang digunakan dalam kisah besar, pengadukan samudra. Dan dalam kisah Buddhisme, ada naga bernama Muchalinda, yang melindungi Buddha dari badai hujan dengan melingkarkan tubuhnya dan meneduhi beliau seperti payung. Di Asia, naga selalu dekat dengan air, langit, hujan, pelindung, dan keseimbangan. Naga bukan musuh manusia. Naga adalah kekuatan alam yang harus dipahami dan dihormati. Sekarang kita melangkah ke Eropa, dan atmosfernya langsung berubah. Di Eropa, dragon bukan dewa hujan. Dragon adalah ancaman. Ia tinggal di gua, di pegunungan, di tempat yang jauh dari peradaban. Ia menyemburkan api,
membakar desa, memakan ternak, kadang menculik manusia. Dragon sering muncul bukan sebagai bagian dari alam, tapi sebagai simbol bahwa ada sesuatu yang salah di dunia. Kisah paling terkenal tentu saja Saint George dan naga. Kota diteror, putri hampir dikorbankan, lalu datang pahlawan, membunuh naga, dan kota selamat. Kita bisa melihat ini sebagai cerita religius dan moral. Naga sama dengan kekacauan, dan pahlawan sama dengan penebus. Lalu dalam mitologi Nordik disebut dengan Fafnir. Fafnir terkenal karena keserakahannya. Ia menjaga harta kutukan dan pada akhirnya berubah menjadi naga. Bukan karena ia makhluk alam, tapi karena ia menjadi simbol dari manusia yang dimakan oleh kerakusannya sendiri. Dan dalam epik Beowulf, naga muncul sebagai ancaman terakhir. Naga itu menjaga harta tua. Ketika hartanya diganggu, ia mengamuk. Beowulf membunuhnya, namun ia juga tewas. Seolah pesan yang disampaikan adalah mengalahkan naga adalah kemenangan, tapi juga pengorbanan. Di barat, naga adalah ujian terakhir, dan ujian terakhir harus diselesaikan dengan kekerasan. Karena naga di barat bukan penjaga keseimbangan, naga adalah rintangan. Namun, ada hal menarik. Di barat, naga itu tidak hanya satu bentuk. Ia punya keluarga, seperti evolusi makhluk dalam imajinasi manusia. Pertama, dragon klasik, besar, bersayap, berapi. Lalu wyvern, dua kaki, dua sayap, lebih ramping, lebih ganas, sering muncul di simbol perang dan lambang kerajaan. Drake, biasanya tanpa sayap, lebih seperti kadal raksasa pemangsa darat. Wyrm, makhluk panjang seperti ular, sering tanpa kaki, lebih tua dan lebih purba dalam cerita rakyat. Amphiptyr, naga bersayap tapi tanpa kaki. Lindworm, tubuh panjang, biasanya punya satu atau dua kaki depan. Lindworm sering muncul di legenda Jerman dan Nordik sebagai tanda kutukan, wabah, atau ancaman yang merayap dari bumi. Semakin kalian melihat bentuk-bentuk ini, semakin terasa bahwa di barat, naga bukan satu makhluk tunggal. Naga adalah simbol ketakutan dengan banyak wajah. Sekarang pertanyaan terpenting, kalau naga sama-sama muncul di berbagai tempat, kenapa hasilnya bisa berbeda drastis? Para peneliti biasanya menjawab dengan beberapa kunci besar. Pertama, alam dan pengalaman hidup. Antropolog dan sejarawan agama seperti Mircea Eliade menjelaskan bahwa mitos lahir dari cara manusia memberi makna pada alam. Asia Timur dan Asia Selatan bergantung pada hujan dan sungai. Karena itu, naga yang mengendalikan air dipandang sebagai pelindung. Sedangkan Eropa memiliki tradisi cerita yang kuat dengan hutan gelap, gua, dan bahaya liar. Maka naga lebih cocok menjadi monster yang datang dari tempat tak dikenal. Kedua, cara berpikir kosmologi. Di Tiongkok, konsep seperti yin yang menekankan keseimbangan. Makhluk-makhluk besar tidak selalu jahat. Mereka bisa liar, tapi tetap bagian dari harmoni alam. Sedangkan di Eropa abad pertengahan, banyak kisah tumbuh di atas konflik moral, baik melawan jahat, iman melawan kegelapan. Di sini, simbol reptil besar mudah diserap sebagai musuh iman. Sejarawan seperti Jeffrey Barton Russell membahas bagaimana simbol iblis dan monster dibentuk kuat dalam budaya Eropa Kristen. Dan naga adalah salah satu simbol yang paling mudah masuk ke sana. Ketiga, kekuasaan dan politik budaya. Di Asia, naga bukan hanya mitos, tapi lambang negara. Sejarawan seperti Mark Edward Lewis menjelaskan bahwa naga menjadi simbol kekaisaran. Karena ia mewakili mandat langit, naga harus dihormati. Karena menghormati naga berarti menghormati keteraturan dunia. Di barat, cerita naga lebih dekat dengan budaya pahlawan, budaya kesatria, budaya penaklukan. Karena itu, naga harus dikalahkan agar dunia menjadi aman. Keempat, cara mitos diwariskan. Antropolog Claude Lévi-Strauss menjelaskan bahwa mitos berfungsi untuk menyelesaikan kontradiksi masyarakat. Asia membutuhkan simbol keteraturan alam, barat membutuhkan simbol ancaman yang bisa diselesaikan oleh pahlawan. Dan ketika masyarakat membutuhkan simbol yang berbeda, bentuk naga pun berubah. Naga Asia panjang seperti sungai, naga barat bersayap seperti senjata perang. Mungkin naga tidak pernah ada dalam bentuk fisik seperti di cerita, tapi naga selalu ada dalam pikiran manusia. Karena naga bukan sekedar monster atau dewa. Naga adalah cara manusia menjelaskan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di Asia, kekuatan itu dihormati, dijinakkan dalam simbol.
dan dijadikan penjaga keseimbangan. Di barat, kekuatan itu ditakuti dan dijadikan musuh yang harus dikalahkan. Jadi pertanyaannya bukan lagi naga itu baik atau jahat, tapi bagaimana manusia memilih hidup bersama kekuatan alam. Apakah kita mencoba memahaminya atau menaklukkannya? Menurut kalian, naga versi mana yang paling menarik? Naga Asia yang membawa hujan dan keseimbangan, atau naga barat yang menjadi ujian para pahlawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di Mitologi Hunter TV, mitologi bukan untuk dipercaya secara buta, tapi untuk dipahami. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentang naga kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.